Kita mampu, asal mau. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ali Mahsud, Ketua Umum Gubernur Bakti Nusantara, Presiden Gubernur Bakti Nusantara, beserta pengurus DPP, dan yang saya hormati kebetulan hadir di sini Bapak Jenderal. Jadi mohon izin, itu memang ini dadakan dari Pak Ketua Umum, dan saya juga satu sisi sudah ada janjian, jadi sekaligus jadi saksi nih Pak. Dipaksa jadi saksi hari ini untuk Gubernur Bakti Nusantara Banten. Yang saya hormati Bapak Aib Fauzi, kebetulan beliau juga sesepuh saya di Demokrat. Lama kenal beliau dan lama juga tidak jumpa dengan beliau. Beliau sekaligus Ketua DPT APKLI Kota Serang. Selamat datang Pak Aib. Lama kita tidak berjumpa ya Pak. Dan yang saya hormati juga kawan-kawan Pak Jenderal, ada Pak Boy, ada Bu Dian yang hadir di sini. Saya hormati juga Abah Gacon, Gacon. Nama aslinya Tubagus Nurki Hidayat, beserta jajaran BPKB. Ya, dan memang BPKB ini di seluruh Indonesia ini sudah jutaan anggotanya, sudah banyak sekali. Orang-orang Jakarta tidak asing lagi dengan nama BPKB. Kebetulan beliau pendirinya, Pak. Beliau pendiri BPKB. Ya. Dan yang saya hormati para pengurus GBN Pegabatko GBN Provinsi Banten. Kebetulan di sini juga ada Ibu Sri Kardinia, ada Pak Tubagus Hamdan, ada Pak Usef, ada Pak Jenul, dan ada Pak Edwin. Kebetulan juga nanti jadi Ketua GBN Kota Serang. Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di rumah saya, di kediaman saya yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selawat serta salam senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak yang saya hormati, Bapak Ketua, Bapak Presiden GBN Gubernur Bakti Nusantara, selamat datang di Kota Serang. Kebetulan kedua kalinya ya Pak Ketum di sini, dan kesekian kalinya Pak Ketua Umum ini. Alhamdulillah, bukan nodong sebelumnya, karena kita ini saling satu hati sebetulnya dengan Pak Ketua Umum. Tanpa harus berkata-kata kita sejalan dengan Ketua Umum. Ketua Umum ini sudah lama dengan saya, kebetulan saya ditunjuk, dipercaya sama beliau jadi Ketua APKLI Kota Serang sejak tahun 2010 ya begitu. Dan sudah kita dorong juga Perda PKL, penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, yang kebetulan saya waktu itu Ketua Pansusnya. Dan alhamdulillah sudah diundangkan, sudah disahkan di Kota Serang. Tinggal didorong kembali oleh Ketua yang baru Pak Aib. Dan memang cukup sulit untuk untuk coba mendorong sesuai dengan keinginan atau amanat Perpres 125 itu di Kota Serang. Karena apa? Karena kita ini budayanya itu masih budaya semau saya. Artinya budayanya agak kurang disiplin. Kebetulan Pak Aib mungkin tahu dari laut, sangat sulit sekali untuk ditertibkan. Dan mungkin GBN ini adalah salah satu tuntutan keinginan rakyat, sehingga Ketum membentuk organisasi baru namanya Gubernur Bakti Nusantara. Dan kalau tidak salah Gubernur ini artinya kebangkitan, artinya kebangkitan ekonomi rakyat kecil. Nah, cuman memang cukup memprihatinkan Pak Ketum. Baru semalam juga saya dapat informasi dari Banten Lama Pak Aib, kebetulan masih di bawah Pak Aib itu Kota Serang, mohon untuk dikoordinasi
koordinasikan juga dengan kawan-kawan. Di sana itu banyak pedagang yang tidak bisa dagang karena memang ada revitalisasi Banten Lama, kemudian mungkin kena imbas oleh kebijakan-kebijakan itu. Yang kedua, peralihan kepengurusan sehingga berakibat ke para pedagang, sehingga pedagang itu dibuangin gitu dagangannya. Ketika dagang dibuang, ketika dagang dibuang, menjerit mereka, pahit. Artinya mereka pada menjerit. Saya juga rencana mau turun dengan kawan-kawan BPKB, kalaupun misalnya ditertibkan atau ditata, dimanusiawikan, dimanusiakan, diwongke kalau kata utama, kalau kata kita. Yang kedua, memang kalau bicara perekonomian rakyat kecil ini, saya juga terduga. Saya ingat apa yang disampaikan ibu saya, Abu Fasir, kita untuk mengalahkan ekonomi negara lain termasuk Cina itu sangat sulit, termasuk Israel, Yahudi itu sangat sulit. Kenapa? Kita itu negara ini, rakyat ini senang yang instan dan ketergantungan dengan produk-produk luar. Makanya saran beliau kembali ke alam. Kalau misalnya ada ubi, ubinya yang diolah. Kalau misalnya ada singkong, singkongnya yang diolah. Kalau misalnya Pepsodent yang kita pakai Unilever sekarang, kita buat produk Pepsodent. Ini kita ketergantungan. Nah, mungkin nanti dari Ketum melalui koperasi ini bikin inovasi-inovasi baru, produk-produk nasional yang mungkin tidak hanya menjual, tetapi memproduksi barang-barang yang bisa disalurkan ke masyarakat. Nah, ini juga mungkin PR kita yang terbesar gitu, agar kita tidak ketergantungan, agar kesejahteraan itu betul-betul terwujud. Karena semua ini sebetulnya dagangan dari luar, baik Pepsodent yang beredar, dagangan-dagangan yang lain, kemudian sikat gigi dan lain-lain, sabun dan lain-lain. Nah, mudah-mudahan ini jadi motor penggerak ekonomi rakyat kecil ke depan yang betul-betul bisa membangun kesejahteraan rakyat kita ke depan, terutama khususnya di Provinsi Banten. Kalau kata guru saya, jangan nato, not action, akon, banyak ngomong, aksi ya. Makanya saya izin Ketum, saya juga dengan kooperasi dengan Pak Jenderal ini, namanya kooperasi ini Rojul Muhyiddin dengan Kak Gacon, dengan Pak Hamdan, dengan ini. Kita lagi mendorong namanya lumbung pangan. Kebetulan kita kooperasi adalah namanya kooperasi Rojul Muhyiddin ini. Tetapi saran dari Abuya, dari kiai kita, dari guru kita, dari kesepuhan kita, ketika panen bagi hasil dengan petani, hasil dari kita ini tidak boleh dijual tapi dibagikan ke masyarakat. Karena kita ini suruh milih mau jadi pedagang atau petani. Kalau jadi petani, setelah kita nikmati, keluarga kita nikmati, tetangga kita nikmati, bagikan ke masyarakat, jangan dijual. Jadi yang berupa dagangan pokok ini, bahan makanan pokok ini berupa mau beras, ubi, pisang dan lain-lain, hasil tanam kita jangan dijual, tapi dibagikan ke masyarakat kecil, masyarakat yang membutuhkan. Nah, ini persoalan kita memang di sini keikhlasan dan kesabaran. Alhamdulillah dari Balai TNUK mau menyerahkan kita seluas berapa? 3.000 hektar ya. 1.500 hektar itu untuk pertanian, 1.500 hektar untuk perkebunan dari ujung kulon. Dan perhutani juga BUMN mau memberikan kita seluas-luasnya, semampu kita mau 10.000 hektar silahkan. Dan mudah-mudahan ke depan kita bisa kerjasama dengan Trinaskop, GSS, Gumerga Sakti Nusantara. Karena saya ingat betul apa yang disampaikan, apa yang diamanatkan sama Abu yang Fasir, jangan nato, jangan hanya ngomong. Action. Kalau bicara pangan, action pangan. Kalau bicara dagang atau bicara ekonomi kerakyatan, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, action. Actionnya itu tentunya kita buat produk sendiri. Jangan ketergantungan kepada negara-negara lain. Orang lain yang kaya, kita yang tetap miskin. Kita yang tetap tidak sejahtera. Ini yang tidak terwujud dari kita. Bahkan mobil juga mohon maaf,
Karena kita tidak sejahtera seperti itu. Bahkan tambang saja banyak orang-orang asing yang menguasai. Jadi jangan menanyakan ke orang lain sakitnya sebenarnya, diri kita juga sudah sakit. Jadi mulai kalau bicara kebangkitan, kemerdekaan, saya makanya ketika didaulat sama ketum, kemudian ketum juga rupanya satu. Kalau bicara frekuensi, satu frekuensi dengan saya, nah kita harus menyamakan frekuensi itu. Dan ada saran-saran itu saya juga harus sampaikan ke ketum. Mudah-mudahan ke depan kita tidak hanya ngomong, tetapi kita berbuat. Betul-betul berbuat. Berbuatnya kalau bicara pemberdayaan ekonomi rakyat, kita buat produk seperti apa nanti. Itu saja yang saya sampaikan, itu kurang lebihnya saya juga nanti mohon saran-saran dari ketum, mohon arahan dari ketum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.